taala. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Kita lanjutkan kembali dan alhamdulillah tamu kita sudah tiba bersama kita dan barangkali sedikit untuk menyempurnakan dulu ibadah beliau sebelum nanti kita bersama-sama mendapatkan masukan-masukan, nasihat dan berbagai pengetahuan satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan kembali. Telah kita uraikan bahwa untuk mendapatkan hafalan yang kuat, maka hafalan penting ditempuh untuk menghadirkan prioritas pada poin yang ke-6. Apa prioritas pertama bagi seorang penghafal Quran yang mesti dikuatkan sebelum ia memulai hafalannya? Maka pertama, ia mesti punya prioritas pertama terkait dengan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak interaksi dari segi bacaan dengan Al-Quran. Baik, bagaimana menurunkan konsep ini semua? Pertama, dia harus punya tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk mewujudkan aspek yang pertama ini dengan cara isyarat Al-Quran dari interaksi para nabi, dari jenjang kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, seringkali menghadirkan angka-angka 40 bagi para pemula atau orang-orang yang pertama kali ingin berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang sifatnya kauniyah ataupun ayat yang sifatnya qauliyah. Qauliyah ayat-ayat yang difirmankan. Al-Quran ayat qauliyah. Injil ayat qauliyah. Taurat ayat qauliyah, ayat-ayat yang dari sejak dulu difirmankan oleh Allah dan tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ketika dia merubah, maka tidak disebut kemudian dengan ayat-ayat Allah lagi. Paham sampai sini? Baik, kehidupan itu ayat-ayat kauniyah yang mendekatkan dan mengenalkan kita dengan Allah. Anda lihat bintang, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Anda lihat gunung, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauniyah sudah ditampakkan di hadapan Anda langsung menunjuk kepada isyarat Allah, Anda belum yakin juga ada yang salah dalam diri Anda. Misal, tiba-tiba awan berbentuk kalimat Allah. Tiba-tiba buka buah, dibelah kemudian muncul ayat Quran. Tiba-tiba bayi lahir misalnya di tubuhnya ada ayat-ayat Quran. Kalau dengan semua ayat kauniyah yang tampak belum juga meyakinkan Anda pada ayat kauniyah, Anda perlu dikasih tanda apa lagi? Paham ya? Nah sekarang ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah berkumpul jadi satu. Ayat qauliyahnya terangkum dalam isyarat firman-firman Allah yang turun selalu terkait dengan nilai-nilai 40. Dan ayat-ayat kauniyahnya sejak kita dalam alam kandungan sampai dilahirkan bertahap hidup selalu diekspresikan dan dilukiskan dengan bilangan-bilangan 40. Dari sini sebagian dari pakar-pakar Al-Quran kemudian memberikan isyarat jika hafalan Anda ingin kuat, maka Anda mesti membiasakan membaca atau memperbanyak interaksi bacaan dengan Al-Quran sebelum Anda mulai menghafalkannya. Jumlah yang paling ideal untuk menguatkan hafalan sampai dibawa ke depan adalah 40 kali interaksi bacaan dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan konsep 40 ini dalam bacaan kita terhadap Al-Quran sebelum menghafalkannya? Apakah langsung dibaca sebelum dihafalkan sebanyak 40 kali? Ataukah ada pembagian-pembagian lain yang bisa memudahkan praktek itu semua? Teman-teman sekalian, di antara sekian banyak praktek yang pernah kemudian dilakukan tentang penerapan ini, ada yang mencoba mengulang, untuk membacakan 40 kali sebelum dihafalkan. Misal, amma yatasa'alun, ulang lagi sampai 40. Ini sih kalau nggak dihafalkan pun sudah hafal gitu kan. Baik, ulang. Tapi tidak setiap kemudian ayat bisa melekat dengan pola-pola demikian. Baik, yang jadi persoalan ketika ayatnya makin panjang. Misal Al-Baqarah 282. Baik, itu diulang 5 kali, Anda sudah minum 5 kali, gitu kan? Tambah lagi. Nah, dan persoalan yang kedua, biasanya pengulangan yang banyak untuk satu periode saja. Satu periode itu maksudnya, saya ingin hafalkan 5 ayat, cuman diulang 40 kali sebelum menghafal. Seterusnya tidak diulangi kembali, maka biasanya hafalan ini pun tidak melekat kuat. Baik. Dari mana kemudian dan seperti apa paling efektif untuk mencobanya? Setiap orang bisa berbeda, tapi poinnya angka ini. Yang paling memudahkan, kita bisa tempuh misalnya,
dengan membagi 40 ini pada jumlah bilangan waktu sholat yang fardu. Sholat yang fardu ada berapa waktu? 5. Kita temukan misalnya 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? 8. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini. Teman-teman sekalian, kita temukan angka 8. Supaya tidak menyulitkan kita, membuat kita capek, dan otak kita kadang-kadang, hati-hati dalam membiasakannya mendapatkan tahapan yang lebih mudah. Walaupun pada mulanya masih dipaksa. Paksa. Bosan, paksa lagi. Tapi tetap ada step yang harus dilalui. Paling mudah, 40 bagi waktu sholat pada 5, menjadi angka 8. Maka dalam setiap waktu-waktu sholat, kita mencoba mengulang 8 kali ayat dimaksud yang sedang kita hafalkan sebelum kita menghafalkannya. Praktek yang paling cepat. Ingat, ini bagi pemula ya. Ini bagi pemula. Saya ingin menghafalkan misalnya An-Naba. Berapa ayat? 40 ayat. Kita ingin mulai misalnya menghafal 5 ayat dulu. Untuk memudahkan di awal-awal fase hafalan. Ingat, jangan mengikuti jebakan setan. Bukan cuma Batman saja yang menjebak. Setan banyak jebakannya. Ingat. Kalau dibikin persamaan mantik, Batman menjebak, setan menjebak. Maka Batman sama dengan? Tidak begitu cara berpikirnya. Baik, kalau begitu nanti mantiknya salah. Ya, yang masih nama antum siapa? Ya? Sony. Monyet suka pisang. Sony suka pisang. Maka Sony sama dengan? Tidak. Cara berpikir yang salah seperti itu. Nah, nanti ada persoalan lain ya. Assalamualaikum. Lihat sini, sudah ya. Awas, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Keterangan cepat bohong-bohongan bisa masalah. Saya ingin hafalkan 5 ayat dulu. Ya, 5 ayat. Ingat, setan itu luar biasa dia. Kadang mengatakan Anda bisa dibuat 20 ayat. Begitu hafal 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, Anda dibuat susah untuk mengulangnya. Dan disitulah Anda dibuat meninggalkan Quran seutuhnya. Itu poinnya. Mulai dengan 5 ayat. 5 ayat ini harus Anda usahakan dulu baca sebanyak 40 kali. Itu kan? Sebelum menghafalkannya. Bagi ke dalam 5 waktu, menemukan 8. 8 pengulangan. Kalau saya praktikkan, misal subuh. Waktu pertama. Zuhur. Waktu kedua. Waktu ketiga apa? Asar. Waktu keempat? Maghrib. Waktu kelima? Isya. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kita harus mengulang di setiap waktu sholat 8 kali. Ayat 1 sampai 5. Dari amma yatasaalun sampai thumma kalla sayalamun. Sekarang fokus. Baca 8 kali, baca 8 kali, baca dalam 8 kali. Dalam setiap waktu ini. Untuk memudahkan, supaya terasa nyaman juga kemudian, bacaan pengulangan 8 kali ini, kadang-kadang misalnya baru mau 8 kali, sudah masuk waktu untuk berangkat kerja, dan seterusnya. Maka untuk memudahkan Anda bisa bagi 2 lagi. Lihat sini. Subuh, saya harus baca 8 kali. Maka Anda bagi 2 bagian. 8 bagi 2 berapa? 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 baca sebelum waktu subuh, 4 baca setelah waktu subuh. Paham? Sebelum Anda masuk waktu subuh, ambil investasi waktu Anda. Bisa 5 menit. Untuk membacakan 4 kali ayat 1 sampai 5. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. 4 kali, cukup. Jangan dulu hafalkan. Ingat, jangan dihafalkan dulu. Begitu selesai subuh, baca lagi 4 kali. Nggak ada masalah kalau wirid Anda kemudian ditambah dengan Al-Quran. Tidak ada persoalan. Karena Al-Quran pun disebut dengan zikir oleh Al-Quran sendiri. Anda bacaan kalimat thayyibah disebut zikir. Subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau Anda selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah. Ya, mohon maaf. Doa itu juga zikir. Doa zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silakan berzikir, berdoa, sebut nama Allah dalam jiwamu. Sebutkan dengan penuh pelan-pelan, kekhusyuan. Ya, sebut nama Allah. Teman-teman, baca Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut zikir oleh Quran. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir. Kalau Anda sedang meningkat kepada hafalan, maka kualitas zikirnya 4 kali lipat dari zikir biasa. Karena penghafal Quran ketika menghafalkannya disebutkan 4 kali dari sekedar membacanya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Nanti setelah sempurna bacaan, sempurna hafalan, Anda praktekkan dalam sholat. Dan sholat itu puncak zikir. Karena dalam sholat Anda membaca Quran. Dalam sholat Anda berdoa. Dalam sholat Anda istighfar. Dalam sholat Anda bertakbir. Semua jenis zikir terkumpul dalam sholat. Makanya ketika Allah meminta seseorang sholat, maka sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-14 ayat ke-20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Kata Allah pada Nabi Musa, tunaikan salat. Salat itu zikir kepada saya. Itu puncaknya. Makanya nanti setelah Anda hafal Quran, kita harus mempraktekkan semua isi Quran dalam salat kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ini sebelum subuh baca 4 kali. Setelah subuh baca 4 kali. Di setelah subhanallah dan seterusnya, Allahumma antas salam, Anda bacakan 4 kali, 4 kali, 4 kali. Ya, paham di sini? Amma yatasalun 'anil nabiyyin akhi alladhi hum fihi mukhtalifun. Baca sampai 4 kali. Selesai. Jelas? Tayyib. Zuhur demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Asar demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Jelas? Kemudian maghrib sampai dengan isyanya. Ini yang saya maksudkan dalam prioritas. Ketika Anda berkeinginan kuat untuk meraihnya, maka saat itu pun Anda mesti punya prioritas untuk menginvestasikan waktu Anda. Ini inti pembahasan kita. Kadang-kadang kita tidak berimbang. Menginginkan sesuatu, tapi kita tidak memprioritaskan sesuatu itu. Karena kunci dalam meraih satu hal akan lebih cepat, akan kemudian didapatkan jika seseorang memprioritaskan keinginan, waktu, tenaga, dan biaya untuk meraihnya. Seorang yang berusaha keras untuk bisa masuk ke kampus tertentu. Ada yang ingin masuk ke ITB misalnya. Maka dia prioritaskan waktunya untuk belajar masuk ke sana. Dia prioritaskan tenaganya untuk ikut bimbel. Dia bagi dalam satu hari 8 jam saya mesti belajar. Kemudian setelah dia dapatkan, ikut UMPTN. Lulus dia UMPTN. Begitu penerimaan, meninggal. Misal saja. Anda bisa bayangkan untuk urusan dunia saja yang belum tentu bisa diraih. Anda begitu serius. Dan punya prioritas. Anda setelah bekerja punya prioritas lagi. Silakan cek. Bukankah jam kerja Anda masuk jam 8? Tapi saking Anda prioritaskan, Anda bisa bangun jam 5. Anda bisa berangkat jam 6. Menembus kemacetan. Tahu jalan tercepat untuk menuju kantor Anda. Pulang jam sekian. Tahu jalan untuk menuju pulang ke rumah. Urusan dunia saja. Begitu Anda punya prioritas. Kenapa urusan akhirat yang bahkan menjamin dunia Anda tidak Anda prioritaskan? Saya sering katakan pada Anda, jika Anda sudah dekat dengan Quran, jangan tunggu akhirat. Jangan tunggu akhirat. Dunia pun akan Allah hadirkan kenikmatan untuk Anda. Rizkinya, kenyamanannya, ketenangannya, dan macam-macamnya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sesuatu yang sudah diatur, Anda jangan banyak mengatur. Yang jadi masalah, yang belum jelas untuk kita. Itu yang pandai-pandai kita atur untuk mendapatkannya. Rizki Anda sudah diatur. Anda kerja, diberikan, dan gak akan tertukar. Kalau belum dapat, gak akan meninggal. Sudah dapat, baru selesai. Di rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Surga belum jelas. Kenapa pada urusan yang jelas Anda banyak aturan? Pada yang belum jelas Anda hidup tidak teratur. Itu masalahnya. Quran Anda belum jelas. Dan itu tergantung Anda. Apakah memperjelas atau tidak. Itu poinnya. Jelas ya? Jadi, teman-teman mesti konsisten. Kalau saya ingin mendapatkannya, Anda mesti investasikan prioritas waktu Anda untuk bisa menekuni ini. Jika saya tidak sempat membacanya ba'da subuh, maka Anda mesti bayar ini antara subuh sampai dengan zuhur. Selesaikan sebelum tiba waktu zuhur. Contoh, saya nggak bisa langsung setelah zuhur, saya mesti berangkat misalnya. Maka dalam perjalanan ke kantor, Anda coba usahakan untuk membaca itu. Tidak sempat di jalan, dengarkan murotalnya. 5 ayat itu ulang. Sampai tiba di kantor, ada waktu jeda, sebelum masuk zuhur, bacakan 4 kali ulang. Jangan sampai Anda, hati-hati, meninggalkan kemudian kewajiban Anda sehingga menjadi utang di waktu berikutnya. Ingat ya, Anda mesti konsisten. Sebelum subuh, baca 4. Setelah subuh, baca 4. Tidak kemudian punya waktu untuk 4, maka subuh ke zuhur begitu panjang. Ambil salah satu waktu untuk mengganti 4 kali. Saya kira 5 ayat dibacakan sekali, tidak sampai 1 menit. Artinya kalau Anda bacakan pun 4 kali, kurang lebih 3 menit Anda sudah selesaikan. Apa tidak punya waktu 3 menit untuk akhirat dan kenyamanan dunia Anda? Paham? Untuk bola, Anda bisa sampai dengan 2 jam. Kenapa untuk Quran tidak Anda investasikan semuanya itu? Jelas ya? Ini poinnya. Jadi, yang dimaksud prioritas yang pertama,
adalah prioritas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk memperbanyak interaksi dengan bacaan Al-Quran. Ini bagi pemula. Nanti akan tiba masanya kenikmatan Quran itu datang. Setelah 1 juz, 2 juz, dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Jika menghafal Quran Anda benar, demi Allah saya katakan, jika menghafal Quran Anda benar, setelah Anda melewati 1 juz, 2 juz, akan terjadi sesuatu yang tidak biasa pada diri Anda. Tiba-tiba Anda menginginkan cepat, Anda menginginkan lebih banyak lagi, Anda menikmati kenikmatannya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak dapatkan sebelumnya. Ada orang yang sehari pertama cuma dapat 2 ayat, hari yang kedua tiba-tiba dapat 5 ayat, tapi hari ke-10 tiba-tiba teman-teman sekalian 30 menit bisa 1 juz. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Nah, jika Anda targetnya hanya sekedar untuk mendapatkan yang ringan-ringan pemula, maka ini bisa ditempuh. Karena pertama Nabi mendapatkan ayat Iqra, 40 datang. Pertama Nabi Musa menerima wahyu, 40 kalimatnya. Tapi setelah nikmat seluruhnya itu, Allah tanamkan dalam jiwa Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Teman-teman, bagi yang punya cita-cita untuk menghafalkan cepat Quran 30 juznya dalam tempo yang luar biasa cepatnya, semisal 30 hari hafal Quran dan melekat kuat setelah itu, maka Anda mesti membiasakan keluar dari konsep yang pertama ini menuju konsep waktu sholat untuk menyempurnakan interaksi bacaan minimal bisa menghatamkan bacaan Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Baik. Contoh. Fokus ini. Ini target yang lebih luas ya. Kalau tadi yang pertama, yang santai. Santai. Jadi nggak terlalu banyak beban. Yang penting saya mulai menghafal terserah Allah mau dikasih kapan, karena memang ada beberapa hal yang harus ada penyesuaian. Ya, misal kegiatan, misal usia, misal macam-macam. Walaupun di sini saya katakan di awal tidak ada batas untuk Quran. Tapi bagi sementara orang butuh penyesuaian. Maka cara yang pertama bisa disembuh. Tapi kalau Anda ingin mengambil yang spesifik, untuk mendapatkan 30 juz dengan cita-cita yang kuat, maka Anda bisa menempuh cara yang kedua ini. Perhatikan ini. 1 kali khatam bacaan, sempurnakan bacaan dalam sepekan. Sepekan ada berapa hari? 7 hari. Baik, fokus ini. Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz. Sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. 30 juz kita mesti bagi dalam sepekan. Keluarkan oleh Anda hari Jumat. Karena Jumat nanti bagi para penghafal Quran itu bukan hari hafalan, itu hari berdoa. Untuk mendapatkan dan mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah kita ikhtiarkan. Nanti setelah Anda insya Allah jadi penghafal Quran, nanti ini akan terjaga kebiasaan ini. Jadi kita keluarkan 1 hari Jumat. Kita tinggal punya berapa hari? 6 hari. 6 hari dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Perhatikan sini. Sabtu, Kamis ada 6 hari. Kembalikan ke waktu sholat. Masih ingat? 1 hari waktu sholat ada berapa waktu? Lihat sini. Waktu sholat. Rumusnya. Waktu sholat dikali jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekan selain hari Jumat. 6 hari. 5 kali waktu sholat dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Baik, dari sini kita temukan rumus. Perhatikan. Hari Sabtu, pertama kali kita membaca. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat di hari Sabtu. Kita turunkan rumusnya, perhatikan sini, teman-teman, fokus baik-baik. Kita punya 6 hari, kita harus kemudian dapatkan 30 juz. Kemudian ini dikalikan dengan waktu sholat, 5 waktu kali 6 dapat 30. 30 juz. Berarti kita harus selesaikan dalam sehari 5 juz. Supaya mendapatkan 30 juz setiap akhir pekan. Jelas? Artinya, setiap hari, hari Kamis, kita punya 5 waktu sholat, dan kita punya 5 juz kesempatan untuk menyelesaikan bacaan. Saya persingkat. Sabtu sampai Kamis ada 6 hari. Setiap harinya butuh 5 juz untuk menamatkan 30 juz dalam sepekan.
Supaya ringan, supaya gampang 5 juz ini, mudah kita kemudian baca, Anda turunkan pada waktu sholat. Setiap waktu sholat, kita bacakan 1 juz dari Al-Quran. Setiap waktu sholat. Subuh, berapa kali dalam sehari? 2 kali, luar biasa. Masya Allah. Gini mas. Saya sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Tapi baru sekarang saya mendengar keterangan subuh 2 kali. Jangan terlampau soleh ya. Baik. Ya. Cepat tapi isinya bohong-bohongan. Lihat sini. Subuh berapa rakaat sehari? 2. Alhamdulillah. Berapa kali? 1 kali. Subuh 1 kali. Saya turunkan lagi. Zuhur berapa kali? 1 kali. Masya Allah. Asar berapa kali 2 hari? 2 kali. Jadi 1 kalinya? 1 harinya? 1 kali. Asar. Baik. Maghrib 1 kali. Isya 1 kali. Setiap waktu sholat ini, saya mesti menyelesaikan berapa juz? 1 juz. Ini hari Sabtu ya. Sabtu. Baik. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sekarang perhatikan. Bagaimana sistemnya saya membaca supaya mudah seperti tadi. Sebelum sholat, setelah sholat. Sebelum sholat, saya baca setengah juz. Setelah sholat, saya baca setengah juz. Paham? Baik. Tutup dulu ini. Sebelum sholat subuh, saya bacakan setengah juz. Di kalau Al-Baqarah misalnya 1 juz, sampai ayat berapa? 141 misalnya, maka kita bagi 2. 141 bagi 2, 170 ayat, 2, 71 ayat. Misal ini 70 ayat, ini 71 ayat. Demikian seterusnya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kalau Anda merasa berat misalnya untuk membaca ini, sehingga saya Ustaz belum lancar bacaannya, saya berusaha menyesuaikan, baru 5 ayat sudah syuruk, misal itu kan? Bisa. Baik, gimana bacanya ya? Tapi pahalanya banyak. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha keras ingin mendapatkan bacaan yang baik, dia baca terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Dia dapat 2 kali pahala orang lancar. 2 kali. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaznya bacanya. Itu urusan Anda. Lihat sini. Tidak tepat cara berpikirnya. Kembalikan. Teman-teman, kalau ini nanti terasa cukup misalnya, waktu saya sebelum 70 habis waktunya. Saya harus berangkat. Maka sekali lagi, Anda bisa bagi dengan sholat sunnah setelahnya. Ada duha. Waktu duha, Anda bisa bacakan. Perjalanan, Anda bisa cicil. Prinsipnya, Anda bagi ini di waktu-waktu prioritas langgang Anda dalam keseharian. Tapi poinnya, Anda mesti sempurnakan dalam sehari 1 juz. Dalam setiap waktu sholat, 5 juz selesaikan dalam sehari untuk membaca. Jelas? Baik. Sehari 5 juz, Sabtu. Ahad berapa juz? 5 juz lagi. Jadi berapa jumlahnya? 10 juz. Senin berapa juz? 5 lagi. 15 juz. Selasa 5 juz. Berapa jumlahnya? 20. Rabu berapa? 5 juz. Jumlah? 25. Kamis berapa? 5 juz. Jumlah? 30 juz. Awalnya akan terasa berat. Tapi setelah Anda terbiasa, lancar. Sebulan Anda biasakan, 4 kali Anda khatamkan Quran dengan cara seperti ini, maka insya Allah pada bulan yang kedua sudah ada gambaran isi Al-Quran melekat di benak Anda. Melekat di benak Anda. Kalau nggak percaya, Anda silahkan. Khusus hari Jumat Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, sudah berusaha menghatamkan Quran, ya Allah. Untuk bisa menghafalkannya. Saya mohon Engkau yang janjikan di Jumat ini doa bisa dijawab. Engkau yang menetapkan Jumat sebagai hari yang terbaik. Engkau yang menetapkan di Jumat ini ada kemuliaan-kemuliaan. Engkau yang menjanjikan di Jumat ini ada keberkahan. Saya tidak minta banyak, ya Allah. Saya hanya mohon kepadamu. Jadikan setiap ikhtiar saya untuk bisa menghafal Quran, untuk mempercepat hafalan itu. Mohon ya Allah, jangan wafatkan saya jikalau saya belum bisa menghafalkannya. Mohon ya Allah, jikalau takdir tidak bisa saya hindari untuk saya wafat di hari itu, setidaknya tanamkan Quran dalam jiwa saya. Minta. Dan ketika Anda memohon setelah beramal, itu yang paling cepat mengabulkan permohonan Anda.
Karena itu ada salah satu rumus dalam Quran. Jika Anda ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doa, maka lakukan setelah Anda beramal sekecil apapun. Makanya Nabi SAW itu seringkali memperbanyak doa, bahkan dalam amalan saat itu dikerjakan. Dalam sujud, beliau berdoa. Ba'da sholat, beliau berdoa. Dalam amalan, beliau berdoa. Dan kalau Anda, saya kasih rumus ya. Kalau Anda punya keinginan dan permintaan yang kuat, dan lebih dari biasanya, maka Anda mesti mengerjakan pekerjaan yang lebih dari biasanya. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah dan permohonan kuat ingin dimohonkan pada Allah lebih dari biasanya, maka Anda harus mengerjakan amalan lebih dari biasanya. Orang lain tidur, Anda tahajud. Orang lain buka, Anda puasa. Orang lain Senin makan, Anda puasa. Orang lain baca Quran, Anda hafalkan Quran. Dan ingat pesan saya, setelah Anda kerjakan amalan itu, jangan buang kesempatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap 4 ini, setelah Anda selesaikan 6 hari tuntas 30 juz, isi Jumatnya dengan berdoa kepada Allah. Paham ya? Nah, manhaj ini nanti, setelah selesai Anda 30 juz, Anda tidak boleh meninggalkannya. Nanti setelah hafal Quran, Anda wajib untuk mengulangnya kembali. Sebelum subuh, Anda nanti bacakan 30 juz. Anda bacakan setengah juz. Anda setelah subuh, setengah juz lagi. Jadi kalau Anda sudah hafal Quran pun tetap, dalam setiap waktu sholat ini, setiap hari Anda hafalkan Quran, 5 juz untuk mengulangnya kembali. Jadi kalau nanti sudah hafal Quran 30 juz, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, sampai Kamis 30 juz diulang setiap pekan. Dan ada kenikmatan tersendiri. Ya, bahkan kalau Anda misalnya mau mengulang kembali, tidak harus di masjid. Dari masjid pulang ke rumah di jalan, Quran yang diulang-ulang. Quran diulang-ulang. Masih ingat teorinya? Murajaah, mudzakarah. Dapat waktu luang, itu yang diulang-ulang. Dan hidup kita nyaman di situ. Jelas ya? Ya. Awalnya berat teman-teman, tapi setelah terbiasa, itu nikmat. Bagi yang ingin cita-cita, mendapatkan Quran 30 juz untuk hafalannya. Saya mau kasih satu ungkapan doa. Insya Allah ini menguatkan keinginan kita dan mempercepat hafalan kita. Saya berikan pada Anda. Allahumma paksain. Udah? Ayo catat. Percuma Anda bacakan banyak doa kalau Anda tidak memaksa diri Anda sendiri. Hei, paksa. Karena setiap awal sesuatu yang berat itu mesti dipaksa. Apa Anda kira setiap bayi cukup dengan doa untuk pindah kepada nasi? Tidak. Ibunya memaksa dia untuk pindah. Ibunya paksa dia, ayahnya paksa dia. Setelah dipaksa enak juga nasi. Sama, Anda juga kalau doa tapi tidak pernah memaksa diri Anda, gak akan bisa. Makanya paling singkat, Allahumma. Sudah. Ayo tulis. Sudah, ini bagian pertama. Baik. Untuk sesi yang memilih guru, ini saya simpan dulu ini. Kita harus sepakat ya, teman-teman sekalian. Nah ini, kita akan memulai nanti hafalan sesungguhnya saat Ramadan. Itu ada 30 hari kan, insya Allah. Itu akan kita mulai untuk menghafalkan Quran. Sebelum hafalan itu dimulai, saya sarankan pada Anda, luangkan waktu mulai saat ini. Kita punya 2 bulan ke depan. Jadi kalau kita punya 2 bulan, kita punya kesempatan 8 kali menghatamkan bacaan Al-Quran. Baca dengan manhaj tadi. Paksa. Anda bisa lihat ketika tiba Ramadan, dan Anda mulai menghafalkannya, terjadi percepatan luar biasa dibandingkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan bacaan Al-Quran. Anda nggak percaya silahkan. Anda memulai menghafal Quran tanpa pernah membaca sebelumnya, itu agak lambat prosesnya. Agak lambat. Ya. Bahkan yang paling menarik, kalau Anda sudah mimpi menghafal Quran, itu yang mulai terjadi perubahan pada diri Anda. Bahkan nanti ada fase ketika orang dia mimpi, tiba-tiba menghafal, ada yang pernah terjadi di antara kolega kita. Mimpi menghafal Quran. Begitu bangun, hafal Pak. Betul. Mimpi dia. Membaca surat An-Nas. Alhamdulillah. Tapi ini nyata. Kemarin ada yang laporan ke kami, saya mimpi katanya. Sesuai laporan, dia dalam ini benar kisah nyata sampaikan. Dia mimpi menghafal ayat yang sering kita bacakan dalam sholat. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 itu.
Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Baca mimpi, begitu bangun dia hafal. Ini nyata. Saking cintanya dia, saking inginnya mendekat kepada Al-Qur'an. Dan Allah bimbing dia bahkan dalam mimpinya. Anda bisa bayangkan, mimpi aja menghafal Quran. Sama dengan orang belajar bahasa Inggris. Pengen. Begitu mimpi, bahasa Inggris dia. Kami waktu di Tripoli, ya para senior mengatakan, kalau Anda sudah mimpi dengan menggunakan bahasa Arab, tandanya Anda sudah mulai terbiasa akan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan Anda. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Ya, jelas ya? Baik. Bagian yang ketujuh, untuk memilih guru, saya lebih senang mencontohkan kalau ada contohnya, dibandingkan memberikan banyak teori, tapi kemudian ya jauh dari contoh-contoh yang disampaikan. Untuk malam ini saya tukar, saya ingin tunjukkan dulu ya kepada teman-teman sekalian, di antara guru-guru yang kira-kira menurut kita baik untuk kita ambil ilmunya, kemudian kita dapatkan pengetahuan dari beliau, maka malam ini insya Allah kita akan undang. Setelah itu nanti kita akan sempurnakan dalam teori-teori yang bisa kita ambil dalam pertemuan selanjutnya, dan kita akhiri nanti insya Allah. Barangkali ada satu dua yang kemungkinan ingin coba dilihat bacaannya, dan nanti kita coba akan lihat. Sebelumnya kita undang dulu saudara kita atau teman kita dari Yaman. Bismillah. Time. Dari Yaman agak jauh ya, jadi kita nunggu sebentar. Bismillah. Sebanyak dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan sahlan syekhna. Ini siapa ini? Ini luar biasa. Anda nggak akan pernah bersaing dengan beliau. Beliau itu dari mulai lahir sampai sekarang masih minum ASI. ASI, namanya Asikin. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام والمستمعين الكرام، اليوم الحمد لله إنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أن تشرفنا بإشراق نجم من نجوم عالمنا الإسلامي، ومقرئ القارئ وإمام إن شاء الله من أئمة المسلمين في الدولة الشقيقة اليمن الميمون. وقد سمعت عنه كثيرا من الدكتور أسامة وأخونا، ومذكور اسمه في القرآن الكريم بمصطلح آخر، يعني قسورة، فرت من قسورة. قسورة أسامة هذا اسم من أسماء الأسد يعني، ومن أسماء الأسد وقسورة. فهمتم؟ فهمنا. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu teman-teman sekalian, seorang ahli Quran, seorang insyaallah juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasal dari Yaman. Dan nama beliau seringkali disampaikan oleh Dr. Usama, ya, sahabat kita, kawan kita, dan juga guru kita yang sudah tidak asing bagi kita wajahnya, juga tidak asing bagi kita penampilannya, karena setiap kali datang ke AKS, bajunya selalu seperti ini. Ini artinya konsisten beliau dan punya pakaian khusus untuk AKS, sama dengan saya. Setiap kali malam Jumat, pakaiannya seperti ini. Dan beliau spesial setiap datang kemari untuk mengingatkan kesan-kesan di sini, maka membawa penampilan yang serupa supaya Anda selalu ingat dengan keadaan beliau. Masih ingat 100, 200 ya di awal jumpa kita. Baik, hari ini alhamdulillah hadir bersama kita dan insyaallah mengenalkan diri beliau kepada kita bersama. Siapa beliau, dari mana asalnya, seperti apa aktivitasnya, tinggal di mana saat ini. Kita nanti mendengar dari beliau dan kita perkenalkan dulu Syekh Al-Karim. الحمد لله يعني نحن الآن النقل المباشر مع قناة الأخيار الفضائية. القناة الحمد لله تصل الشبكة حتى إلى الباسيفيك إلى أوروبا، ومشاهدينا الآن أيضا متصلون معنا في من شاهد معنا من أمريكا حتى الدول العربية من الشرق الأوسط. الحمد لله تشرفنا بحضوركم، ونحن إن شاء الله نريد أن نستفيد منكم هذه الليلة
فيما يتعلق بمائدة القرآن الكريم. فالحمد لله أمامنا وجوه نيرة وفي انتظاركم يعني الحمد لله. تدفق معنا في هذا المكان فقط فأكثر من 5000. نعم عندنا جناحين يعني في جناح الأيمن الأيسر وحتى في مباني حتى فوق تدفق يعني لبرنامج. هذا برنامج أسبوعي في رحاب القرآن والسنة. استضيفوا أحيانا بعض المشايخ والعلماء لنستفيد منهم إن شاء الله فيما يتعلق بالقرآن والسنة. فتشرفنا بقدومكم ونقدم لكم إن شاء الله الميكروفون لكي نستطيع أن نستعجل منكم الفوائد فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ الحمد لله. Kita akan mendengar dari beliau Syekh Al-Ustaz Abdul Karim ya terkait dengan hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dalam pertemuan malam ini. Wa nahnu fi nitaq kayfiyat atau manhaj atau tariqah fi hifdzul Qur'anil Karim. فنستفيد منكم فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم صل وسلم على سيد العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. في البداية أرحب بالشيخ أدي هداية المشهور في هذه البلد الجميل بلد إندونيسيا. كما أرحب بكم وبالسادة المشاهدين على هذه القناة المباركة التي تبث من هذا المكان المبارك بكاسي في جاكرتا في إندونيسيا. لي الشرف أن أتشرف بهذه الوجوه الطيبة في هذا المجلس المبارك. وطبعا في البداية أسد الشكر للأستاذ أسامة الذي دلنا الدكتور أسامة على هذا المكان. نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس مباركا وأن يعيد علينا هذا النفع المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية. Pertama saya ingin menyapa dulu kita seluruhnya. Terkhusus beliau tadi ingin menyapa kami ya selaku pemandu dan pengajar untuk kita semua khususnya di tempat ini. Yang kedua beliau menyapa teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Momentum ini sangat membahagiakan untuk beliau dan sangat berbahagia berada di sini. Berlangsung dari Bekasi dan beliau mendapatkan informasi dari Dr. Usama, teman sahabat beliau tentang aktivitas dan kegiatan ta'lim kita. Dan dengan itu beliau berharap mudah-mudahan ta'lim kita, acara kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. لن أتكلم بهذا إندونيسيا لأنها سوسة بالنسبة لي. Baik. Beliau belum akan berbicara dengan bahasa Indonesia karena susah. Lakin haqiqah wallahi yani لغة إندونيسيا أسهل لغة في العالم. صحيح سهل. والله أنا أشرح لكم. شوف أنتم كم مدة هنا في إندونيسيا؟ لا تخبر أحدا. لا. فقط هؤلاء بس. يعني لا أحد يعلم. طيب. 9 tahun. Masya Allah. Ya, tadi saya tanya bahasa Indonesia itu begitu gampang. Saya tanya dulu berapa tahun sudah di sini. Jangan kasih tahu ya ini rahasia. Rahasia 9 tahun gitu ya. طيب. تعرف خلال 9 سنوات في إندونيسيا ما هي حجة بالغة ليدل على أن اللغة الإندونيسية سهلة. تنظر الأطفال الإندونيسيين ل 5 سنوات يقولون هكذا ما شاء الله بأسهل لغة في العالم يجدون اللغة الإندونيسية. ما شاء الله. Apa gitu? Masya Allah. Saya katakan pada beliau bahasa Indonesia itu gampang, saking gampangnya anak-anak kecil begini bisa bahasa Indonesia. 9 tahun di sini. Anak saya bisa bahasa Indonesia lancar. Dah khalas, Masya Allah. Bahkan putranya pun bisa bahasa Indonesia. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala liyusahhil al-syekh liyatahaddath lugha Indonesia insyaallah selama yumkin. طبعا السبب أني لا أتحدث الإندونيسية لأن زوجتي عربية. ما شاء الله. ولكن إذا تزوجت بإندونيسية ممكن أتكلم الإندونيسية. طيب على كل حال نحن في هذا المجلس المبارك نريد الفائدة لطريقة انتشار القرآن وحفظ القرآن الكريم. الحمد لله أنتم صبر في هذا المجلس نعمة. الآن ممكن ada orang tidur لكن أنتم ما شاء الله هنا في هذا المجلس صبر ومجاهدة وفائدة وحسنات وملائكة تنتشر الآن. الملائكة معكم لأن هذا المجلس مبارك فيه ذكر الله. Baik, saya ingin menyampaikan pada Anda semuanya bahwa kita ingin mempercepat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan pertemuan kita di malam ini.
Saya bersyukur pada Allah, saya berbahagia, Anda termasuk orang yang sabar berada di majlis ini. Anda sabar dalam belajar, Anda sabar dalam mengambil pengetahuan, dan saya sampaikan kepada Anda, kesabaran itu penting. Karena masjid ini, majlis ini insya Allah penuh dengan barakah. Bila Anda mengetahui malaikat insya Allah memenuhi tempat ini. Malaikat hadir di tempat ini dalam keadaan yang tidak kita ketahui. Dan Anda ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan malaikatnya datang, maka keberkahan kemuliaan akan hinggap seperti tercantum dalam riwayat-riwayat yang sahih. هناك أناس الآن وراء الشاشة يتابعون المعاصي ولا يهتمون بالقرآن ويتابعون الدنيا، أما أنتم فقد تركتم كل ذلك وجئتم من أجل الله إلى هذا المجلس فخيرا لكم والحمد لله. Saya ingin tegaskan pada Anda, kalau Anda tahu, setiap kita bisa memilih. Tahukah Anda bahwa di luar tempat ini, barangkali sebagian orang memilih untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Bahkan ada yang bermaksiat, bahkan ada yang mengerjakan perbuatan yang tercela. Tapi di balik semua itu ada hidayah menyapa kita semua. Kasih sayang Allah diturunkan kepada kita dan memilih kita untuk berada di sini. Maka saya sampaikan berita baik kepada Anda semua. Insya Allah dengan kesabaran kita ada rahmat Allah dan karunia Allah diberikan pada kita pada malam hari ini. طبعا الحمد لله القرآن الكريم أنتم تعرفون فضل القرآن كلكم تعرفون فضل القرآن الكريم لذلك القرآن حياتنا لا نحيا إلا به وهذا نعمة الله إلينا لا نستطيع أن نعيش ولا يكون لنا كيان إلا بالقرآن وإلا فلسنا شيء. Saya ingin juga sampaikan pada Anda semua saya yakin tahu tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Sekali lagi Al-Quran sumber kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan nyaman, tentram, baik tanpa kita menyatu dengan nilai-nilai Al-Quran. Mustahil kita mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan jika kita meninggalkan panduan dari Al-Quran. Karena itu saya bisa katakan hidup kita selalu dekatkan dengan Al-Quran. Hidup kita bersama Al-Quran. Dan disitulah kemudian kemuliaan akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau mahu hafal Al-Quran, kalau mahu hafal harus nomor satu suka Al-Quran. Jika antum suka Al-Quran, insyaAllah masuk. Kalau enggak suka, enggak masuk. Yani muadalah basitah. Nah. Yani kalam mudah. Mudah. إذا أنتم سوكا إن شاء الله ما سوك. نعم إذا أنتم تريدون أن تحفظوا القرآن الكريم لازم نعم طبعا لازم عليكم أن تحبوا القرآن الكريم لأن المحبة عندما تكون في قلبكم سوف تسرع هذه المحبة إلى حفظ القرآن الكريم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. إذا فهمتم؟ الحمد لله. نعم. جزاك الله خير. جزاك بخير. إذا أول نقطة إذا نريد أن نحفظ القرآن أن نحب القرآن. خلاص. Hal pertama yang harus kita tanamkan adalah mencintai Quran. Cinta kepada sesuatu memotivasi kita untuk cepat untuk meraihnya.